Baik, Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu. Good morning, Mr. Raja Ponsamraj. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita tundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini buat napas kehidupan yang Tuhan beri, buat hari yang Kau beri, bahkan buat waktu yang Tuhan izinkan bagi kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa hadir di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Bapak, pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami datang memuji menyembah Engkau, sebab Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau yang menuntun kami. Teristimewa pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar tentang sabda-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami di tempat kami masing-masing. Tuhan memberikan kami hati yang mau mendengar, hati yang mau menerima, dan hati yang mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Bapa, teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau juga memberikan urapan dari tempat maha tinggi, sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan damai sejahtera berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat bergabung buat Shalom, shalom. Ibu yang baru bergabung. Kita langsung saja buka firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kolose 3 ayat 20 sampai dengan 21. Ya. Adapun firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar ya, bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak menurut firman Tuhan ya. Ini sangat penting. Kenapa? Sehingga kita mengetahui posisi kita. Kita yang ada di sini kebetulan semua sudah jadi orang tua, tapi semua juga pernah jadi anak ya. Nah, jadi jangan menyesal misalnya, wah saya dulu tidak diperlakukan orang tua saya seperti firman Tuhan. Nah, tapi kita satu hal mau belajar, kita mau menjadi yang terbaik. Kita rindu anak-anak kita, keluarga kita menjadi yang terbaik ke depannya di hadapan Tuhan. Ya, langsung saja. Kolose 3 ayat 20 sampai 21, demikian firman Tuhan, saya baca untuk kita semua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita ini tentang bagaimana kita membangun hubungan antar sesama, antar keluarga ya. Karena Allah berkata, ya, kalau kita punya hubungan yang baik dengan sesama, ya, kita harus juga sama. Jadi kita tidak bisa dengan sesama kita baik, dengan Tuhan tidak baik, itu juga tidak baik. Tapi dengan Tuhan juga kita fokus, tapi dengan sesama tidak. Nah, itu juga tidak nyambung. Kenapa? Karena pengikut Kristus itu kemenangannya itu pada salib. Salib itu sebagai lambang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia itu seimbang ya. Jadi salib itu adalah lambang pendamaian kita dengan Kristus. Dan kita bersyukur buat Allah kita, Tuhan kita yang luar biasa. Oke, kita langsung saja belajar tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak menurut firman Tuhan. Tadi sudah kita baca bersama, sudah kita dengar bahwa dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, yang pertama kita harus taat kepada orang tua kita. Ya, apapun dalam segala hal ya, mungkin itu menurut kita tidak baik, kita diperlakukan mungkin sepertinya tidak layak, tapi ya itulah yang terjadi. Nah, dulu mungkin orang tua kita belum mengenal kebenaran, belum mengerti apa itu yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ada memang yang mengalami kekerasan,
ada yang mengalami perlakuan tidak baik atau terabaikan. Nah, tapi satu hal pagi hari ini, kalau itu sudah terjadi kepada kita, itu jangan kita wariskan. Justru itu kita putuskan dari kehidupan kita, dan kita mau kepada anak-anak kita, kita menjadi orang tua yang benar. Nah, yang kedua tadi ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti anakmu, hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, jadi di sini dikatakan, hai bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak? Karena kalau dulu itu memang diperhitungkan itu dalam rumah tangga itu adalah bapak. Ya, jadi kita lihat sejarahnya ketika Tuhan Yesus juga memberkati, mengajar, ya, dia membuat mujizat, makan 5.000 orang. Di situ yang dihitung hanya bapak-bapak, ya, yang ibu-ibu sama anak-anak nggak dihitung. Kenapa? Karena bapak itu adalah sebagai kepala keluarga. Nah, pada dasarnya, ya, di ayat yang sebelumnya itu, kalau kita baca kitab Kolose itu, di atas itu dikatakan istri itu tunduk kepada suami. Jadi kalau kata bapak tidak boleh, ya berarti tidak boleh. Berarti artinya bapak sama ibu itu sejalan, gitu ya. Makanya tidak dikatakan hai ibu-ibu, hanya dikatakan hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Nah, ini termasuk juga buat kita, buat istri, karena bapak juga tidak boleh, kita tentunya juga tidak boleh. Supaya jangan tawar hati. Apa yang dimaksud dengan tawar hati? Tawar hati itu dia tidak ya namanya tawar, ya, nggak punya rasa, tidak pula kepedulian, dan dia bisa ya cuek dengan kita. Kita tidak dianggap sebagai orang tua jika kita menyakiti hati anak-anak kita, jika kita membuat mereka tersinggung. Tapi pada pagi hari ini sebenarnya saya mau sampaikan itu fokus kepada remaja, ya, Bapak Ibu. Kita melihat memang sekarang ini remaja ini perlu diperhatikan, ya. Kenapa, ya? Karena remaja itu adalah masa depan bangsa, masa depan keluarga, masa depan negara, masa depan sebuah gereja, ya. Jadi kalau masa remaja anak-anak kita sekarang ini rusak, maka ya bangsa ini itu yang menentukan, ya. Jadi nanti ya menurun. Demikian juga di gereja, demikian juga di keluarga. Oleh karena itu sangat penting kita belajar bagaimana membangun hubungan dengan anak-anak. Nah, pada pagi hari ini saya secara spesifik mengangkat sebenarnya tentang teenager ataupun masa remaja. Nah, kita perlu mengenali masa remaja ini. Masa remaja ini menurut WHO ataupun BKKBN, ya, yaitu pada usia 10 sampai dengan 24 tahun. Bapak Ibu tahu kalau ketika anak-anak, ya, kita sudah mengalami karena kita rata-rata semua sudah punya anak, ketika mereka masih anak-anak, mereka masih bisa kita bimbing, apa kata kita mereka dengarkan. Tapi ketika mereka sudah beranjak mulai masuk remaja, yaitu usia 10 tahun, mereka sudah mulai mengerti, mengenal dunia luar, mereka sudah bersosialisasi dengan dunia luar, maka sudah banyak ilmu-ilmu, ya, pengetahuan yang masuk ke dalam hati dan pikiran mereka, sehingga itu mempengaruhi mereka. Pergaulan yang mereka jumpai setiap hari itu akan mempengaruhi bagaimana cara mereka berpikir. Nah, jadi kalau kita tidak merangkul anak kita di dalam iman kepada Tuhan, maka anak ini bisa lari, bisa melenceng, mereka bisa terkontaminasi, bahkan terbawa oleh arus kepada pergaulan-pergaulan bebas, pergaulan-pergaulan dunia yang tidak kita inginkan dan juga Tuhan tidak sukai. Ya, pada pagi hari ini kita belajar tentang masa remaja. Masa remaja ini ada 3 klasifikasi, ya. Yang klasifikasi pertama yaitu usia 10 sampai dengan 13 tahun. Ya, di sini mereka baru mulai, ya, mengenal, mulai tahu malu, ya. Nah, kemudian usia 14 sampai 17 mereka belajar dewasa, mereka belajar mengambil sikap, saya ini siapa, apa yang terbaik buat saya. Dan pada saat-saat ini juga mereka tetap butuh bimbingan kita sebagai orang tua. Nah, dan usia 17 sampai 24 mereka sudah mulai belajar dewasa, belajar mandiri, belajar mengambil keputusan. Dan tetap selama masa remaja mereka butuh tuntunan dari orang tua. Makanya kita perlu belajar, kita perlu memahami. Tadi yang pertama untuk anak,
mereka harus taat. Tapi kita juga kalau jika mereka tidak taat, kita jadi teman buat mereka, jadi sahabat buat mereka. Dan kita jangan menyakiti mereka, tapi yuk kita rangkul mereka sebagai teman sehingga ada keterbukaan, ada kebersamaan, dan kita tahu apa yang mereka alami setiap hari. Ya, sebuah buku mengatakan masa remaja itu adalah masa transisi ataupun masa perubahan ataupun masa di mana dia mencari jati diri. Siapa dia sebenarnya? Apa yang terbaik buat saya? Ya, seperti itu. Jadi di dalam masa transisi ini ataupun lebih sederhana lagi dikatakan di dalam masa menghadapi masalah ataupun masa-masa menghadapi masa stres. Loh, kenapa masa stres? Mereka kan enak, Bu. Ya, namanya kalau anak sekarang ini butuh ini tinggal minta, butuh itu tinggal minta. Mungkin kita berkata seperti itu. Tapi kita harus belajar pada hari ini, kita harus tahu ya kenapa dikatakan masa remaja itu masa transisi ataupun masa perubahan. Bahkan lebih lagi dikatakan masa stres. Ya, karena yang pertama, selama mereka itu di dalam remaja itu, mereka mengalami ada 6 area perubahan di masa remaja ini. Yang pertama, ya, perubahan fisik. Ya, perubahan fisik atau badan mereka itu yang pertama ototnya mulai membesar, ya, mulai berkembang. Nah, kemudian pinggul juga membesar. Nah, di sini mulai mereka merasa aneh. Ya kok begini gitu ya. Nah, kemudian ada tumbuh rambut ya di bagian-bagian tertentu. Nah, dan itu sangat mengganggu mereka, mengusik kenyamanan mereka dan juga mereka mulai tumbuh buah dada. Itu enggak mudah. Ya, kita sudah mengalami, Bapak Ibu, kita semua di sini sudah orang tua. Ketika itu terjadi, mereka tidak nyaman. Bahkan ada yang demam, ada yang risih, ada yang mereka kok begini ya gitu. Nah, jadi kalau tidak ada keterbukaan antara anak dengan orang tua dan kita tidak menganggap mereka sebagai teman, sehingga mereka hanya stres sendiri, mikir sendiri. Nah, dan ketika mereka misalnya bertemu dengan temannya, dia sharing. Kalau dia ketemu teman yang benar, ketemu yang tepat, ya ataupun yang kenal Tuhan, mereka bisa bersharing. Tapi kalau ketemunya dengan orang yang tidak benar, dia terbuka. Itulah makanya sering ada remaja kita yang menjadi salah jalan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini perlu kita perhatikan. Ketika mereka kita lihat usia 10 tahun, kita harus rangkul mereka. Dan kita tanyakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Nah, kita bisa berikan bimbingan-bimbingan selanjutnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perubahan yang kedua yaitu perubahan emosi. Ya, kenapa terjadi perubahan emosi? Karena itu tadi pola pikirnya sudah berbeda, sudah bertambah gitu. Yang pertama dia mulai tertarik dengan lawan jenis. Ya, mulai malu, ketemu cowok malu. Kalau dia senang, dia malu-malu. Nah, dan dia mulai kepengen tahu, kepo gitu ya. Oh, ini cowok kok ganteng ya. Kok saya suka senyumnya. Kok saya suka rambutnya. Saya suka secara berpakaian. Mereka mulai tertarik dengan lawan jenis. Ya, itu emosi dari hati sendiri. Nah, kemudian juga yang perempuan. Ada cewek cantik. Sudah mulai dia. Tahu dia membedakan mana yang cantik. Mana yang enak dilihat. Mana yang sejuk gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka punya perasaan lebih sensitif. Nah, kenapa sensitif? Itu tadi, ketika mereka melihat di dalam tubuhnya, dalam fisiknya ada sesuatu yang berbeda, kalau kita singgung, mereka akan terganggu dan mereka bisa marah. Loh, kok gitu kan? Merasa dia asing. Seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, ya mut-mutan, ya. Jadi moody, bahasanya moody. Terjadi perubahan emosi. Mereka mut-mutan, yaitu tadi karena nggak nyaman. Karena ada hormon di dalam tubuhnya yang bekerja, yang aktif, sehingga mereka terganggu kenyamanannya. Dan sementara mereka tetap harus beraktivitas, ya, yang sekolah, yang juga kegiatan-kegiatan di rumah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, perubahan di area yang ketiga yaitu intelektual, ya. Yang intelektual itu biasanya yang pertama ada rasa ingin tahu. Itu tadi karena ada sesuatu yang berbeda di mereka alami, mereka kepengen tahu dan itu tadi bertanya kepada teman, kepada orang lain, ya. Jadi kalau kita tidak jadi teman, maka mereka tidak berani bertanya sama kita. Mereka mencari di luar sana yang menjadi jawaban buat masalah mereka. Dan kemudian yang kedua, logikanya juga mulai bertambah,
ya. Dan yang ketiga, ingin menggali hal-hal baru, ya. Ya saya ingat dulu. Jadi karena kita sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, terus mulai bedakan, mulai make upan, coba-coba pakai lipstick gitu ya. Cocok nggak, cantik nggak. Nah, itu kepo, ya. Jadi kita lihat orang, itu bedaknya apa ya, merek apa ya, kok cantik. Nah, itu mulai kepo, mulai menggali hal-hal yang baru. Nah, kemudian ingin tahu alasan sebab akibat. Nah, itu tadi ya, kalau dilihatnya yang tadinya misalnya dilihat kakaknya, kok kakak tadinya wajahnya nggak begitu putih, nggak begitu mulus, tapi sekarang kok mulus ya, pakai bedak apa ya? Mulai kepo, mulai kepengen tahu gitu ya. Terus kenapa dia langsing? Makannya apa? Makanya masa remaja itu ada yang, saya dulu, zaman saya ada dulu teman saya, Bapak Ibu, ya karena dia kepengen kurus, ya karena agak gemuk, ya itu masih benar usia 10, saya kelas 5 SD, kelas 6 SD itu, ada yang menganjurkan, mungkin nggak tahu dari mana, dia bilang, eh, minum itu garam Inggris gitu. Saya nggak ada yang minum garam Inggris, tahu nggak Bapak Ibu? Begitu minum, ngucur itu perut, akhirnya menjadi penghuni kamar mandi, bolak-balik kamar mandi sakit perut, karena kepengen kurus gitu kan. Nah itu tadi, jadi pengen menggali hal-hal baru dan juga ingin tahu ya sebab akibat kenapa orang itu langsing. Nah jadi kita sebagai orang tua harus jadi teman, jadi sahabat buat saudara, buat anak-anak kita ya. Nah, kemudian yang keempat, perubahan yang keempat, yaitu perubahan sosial. Ya, mereka mulai berkelompok, membentuk kelompok. Yuk kita bermain yuk, ya usia 10 atau 15 tahun, 10 sampai 13 tahun itu mereka mulai berkelompok. Ya kita punya grup yuk gitu kan. Mereka berteman, yang mereka anggap mereka sama gitu kan. Nah, mereka ya belajar bersama, bermain bersama. Nah, kemudian yang kedua, mereka mulai suka model. Nah, itu tadi, mereka saling menunjukkan. Nah, dari rumah ada apa ditunjukin, saya punya ini loh. Nah, saya punya bedak, saya pakai ini. Nah, atau saya suka baju ini. Mereka mulai menunjukkan hal-hal yang baru dan berbagi kepada teman di dalam kelompoknya tadi. Dan kemudian mereka mulai ikut kegiatan-kegiatan. Nah, saya dulu di usia itu kelas 6 SD mulai ikut kegiatan. Kalau di kampung kami dulu kan, kalau ada pesta itu kan anak-anak muda itu uh, malam itu kalau besok ada pesta atau 2 hari lagi kita menggiling bumbu bersama. Nah, kita mulai masuk di situ. Ya, saya umur 10 sampai 13 itu mulai ikut-ikutan ngupas-ngupas bawang ya seperti, tapi tadi berkelompok dengan kelompok kita. Jadi kita di situ mendapatkan pengalaman baru ya. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian yang kelima yaitu perubahan seksual. Ya, di masa remaja ada perubahan seksual. Kalau untuk yang pria, mereka mimpi basah itu karena dorongan seksual, dorongan hormon, ya itu natural, ya itu bukan dibuat-buat. Nah, pada saat seperti ini juga mereka butuh bimbingan, mereka butuh teman untuk bercerita dan siapa teman yang tepat kita sebagai orang tua. Dan kemudian yang kedua juga sebagai wanita, mereka mulai menstruasi, ya itu pun karena hormon, dorongan seksual. Nah, sehingga kita perlu menjelaskan apa itu ya menstruasi buat anak-anak perempuan kita. Jadi jangan kita hanya kamu itu loh, kenapa begini, jangan. Tapi justru kita kasih tahu apa tujuannya apa dan seperti apa mengatasinya. Biasanya ada orang respon tubuhnya terhadap hal tersebut, hormon tersebut tidak sama ya. Ada yang kesakitan. Teman saya dulu kalau dia mau datang bulan itu atau menstruasi itu, dia 3 hari itu sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga setiap dia menstruasi harus uh, libur, ya harus tidak sekolah gitu kan. Nah 2-3 hari seperti itu. Nah jadi nggak sama respon. Kenapa? Itu juga memang pengaruh pola asuh, pola makan di dalam keluarga. Ya karena pola makan itu, pola asuh itu mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh setiap kita, setiap anak-anak kita ya dari kecil. Nah, ini harus ya kita perlu tahu. Jadi apa yang mereka konsumsi itu mempengaruhi. Ya makanya memang sangat dianjurkan kalau sekarang dulu sih bilang 4 sehat 5 sempurna zaman kita. Kalau sekarang dikatakan gizi berimbang. Ya, jadi harus sesuai karbohidratnya, mineralnya, vitaminnya, nah dan lain-lain itu berimbang. Kalau kebanyakan itu makanya terjadi
kesalahan ya seperti itu. Kita belajar terus tentang bagaimana untuk hidup sehat. Ya, itu yang kelima. Dan yang terakhir yang keenam adalah perubahan nilai moral. Ya, perubahan nilai moral itu yaitu yang pertama adalah krisis identitas. Ya, mulai bertanya, kok saya jadi begini? Dulu saya begini, mulai bertanya siapa aku ini. Nah, dan kemudian juga bertanya Tuhan itu siapa? Dan kemudian dia juga mulai membandingkan ya orang tua, dia bandingkan gitu ya. Itu namanya krisis moral. Mulai dia membanding-bandingkan, kok saya hidupnya di keluarga seperti ini, kenapa tidak di keluarga yang lain? Dia lihat orang lain kok enak, teman saya kok enak, kok saya tidak. Nah, itu krisis moral. Nah, ini mereka perlu pendampingan, perlu sahabat, teman untuk berbicara. Nah, kemudian juga mulai menginternalisasi ataupun menyerap nilai-nilai ya di dalam hidupnya dari sekitarnya ya. Oleh karena itu ya Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kita harus jadi sahabat ya. Beda kalau zaman kita dulu, kita tidak berani terbuka sama orang tua ya, tidak berani kita bertanya pun tidak berani ya itu tadi. Tapi dari dulu memang kalau berkelompok itu sudah ada ya, itu uh, natural ya. Ketika uh, terjadi ketika kita mengalami masa remaja, itu dorongan itu secara alami. Kita cari teman, kita jadi berkelompok, kita menjadi membuat suatu kelompok yang sama, yang kita merasakan pengalaman yang sama, ya bertumbuh. Nah, kita di situ diskusikan segala sesuatu yang kita hadapi sehari-harinya, ya. Seperti itu. Itulah masalah-masalah yang dihadapi remaja. Cukup banyak Bapak Ibu ya. Ada 6 tadi perubahan. Dan perubahan itu membuat mereka tidak nyaman. Membuat mereka untuk mengambil keputusan yang tepat. Belajar hal-hal yang baru. Belajar bersosialisasi. Belajar untuk menentukan nilai yang mana yang mereka harus ikuti. Ya, nah, kalau anak-anak kita tidak kita bimbing, maka mereka akan bisa jatuh kepada pergaulan yang tidak baik, salah mengambil keputusan. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menghadapi masalah tadi anak-anak tadi, tentunya kita uh, harus sebagai orang tua harus peka. Kita harus menyesuaikan diri kepada mereka. Jika anak kita itu memang bukan anak yang terbuka, jadi kita harus lihat karakter anak kita seperti apa ya. Nah, ada 4 cara ataupun remaja, kita perlu tahu mereka dalam menghadapi masalah ini ada 4 cara, yaitu menghadapi masalah perubahan tersebut. Kita harus kenali mereka. Ada yang memendam masalah sendiri, ya, dia menjadi kamar, ya, dia jadi pengen menendiri karena mengalami perubahan tadi. Bagi dia itu aneh. Nah, dia mencari lebih banyak mencari untuk sendiri. Dia melamun, dia mulai apatis, tidak punya pengharapan. Kemudian dia berespon mudah marah, emosi, ya. Itu cara mereka, ya. Nah, ketika kita melihat itu kita harus peka. Kita harus datang menjadi teman buat mereka. Dan yang kedua ada juga yang anak remaja itu menghadapi dengan cara yang salah, yaitu apa? Mereka jadi suka mengumpul, ya, ini biasanya pria, mereka jadi dengan kelompoknya itu jadi mabuk-mabukan. Mereka jadi suka alkohol, suka narkoba, bahkan lebih lagi. Jadi mereka jadi terjerumus kepada seks bebas, ya. Nah, itu. Jadi itu yang kedua. Jadi dengan cara yang salah mereka menghadapi masalah tadi, yang 6 masalah tadi. Nah, yang ketiga ada juga yang lari dari masalah, ya. Kenapa? Dia memberontak. Kenapa saya begini? Dia tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Ya, mungkin terlalu jadi obesitas, ya. Mungkin itu tadi karena tidak ada teman untuk ngobrol, tidak ada sahabat. Dia putus asa, kok saya begini, kok orang lain enggak, kok orang tua saya begini, kok orang tua orang lain enak. Karena tadi dia sudah membanding-bandingkan tadi yang krisis moral tadi, ya kan? Nah, sehingga bahkan sampai ada yang mau bunuh diri, ya. Nah, ini kita harus kenali anak kita. Seperti apa karakter anak kita. Kita harus temani mereka menghadapi masalah tadi, yang 6 permasalahan tadi. Dan yang keempat, ya, dengan cara yang benar, ya. Ada caranya yang itu yang pertama, dia datang kepada orang tua.
mencari solusi, mencari pendapat orang tua. Dia berdiskusi dengan orang tua, itu yang benar. Atau dia mencari guru, ya, atau kakak kelasnya, atau ya seniornya dia bicara. Nah, dia ceritakan, kok saya begini, kok saya begitu, ya, tentunya guru yang benar. Nah, sekarang ini banyak juga ada guru yang malah kita kira guru, ternyata malah jadi memanfaatkan dan sekarang macam-macam ya terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, ya belajar dari kesalahan, ya. Mungkin ada kalau seperti usia tadi di usia 17 sampai 27 mereka tentunya sudah punya pengalaman ya, ketika mereka di usia 10 sampai 13 tadi mereka masih mulai malu-malu kucing, mulai belajar berkelompok, tapi 14 sampai 17 mereka sudah semakin dewasa, semakin mengerti, semakin bisa menerima dirinya apa adanya secara fisik, secara moral dan juga secara sosial gitu ya. Dan kemudian kalau usia udah 17 sampai 24 mereka sudah belajar, bisa belajar dari pengalaman itu, di mana mereka bisa terjerumus. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada pagi hari ini itulah uh, masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, remaja kita, ya, ketika mereka bertumbuh dari usia anak-anak menghadapi dewasa, ya mereka ternyata punya masalah besar dan itu tidak mudah bagi anak-anak sekarang. Beda sama kita dulu. Kalau kita dulu karena masih ada kita itu lebih patuh, lebih taat kepada orang tua ya. Nah sekarang anak-anak beda. Mereka lebih mencari solusi itu di Google ya. Jadi dikit-dikit mereka tanya Google, tapi ya itu benar ya, ada benarnya, tapi untuk prakteknya nggak semudah itu gitu kan. Nah, itulah kita sebagai orang tua harus bisa mendampingi mereka, harus bisa menjadi sahabat untuk mereka ya. Jadi kalau kita sudah mengenali anak-anak kita dan kita mengetahui masalah yang mereka hadapi, maka kita akan lebih care, kita lebih peduli, kita lebih mengerti. Ayo kita ajak ngomong mereka. Sekarang dari kecil kita dari balita kita usahakan, kita biasakan, kita bicara sama mereka apa yang mereka hadapi setiap hari. Kalau itu sudah biasa, nanti tanpa kita tanya, mereka sendiri yang cerita. Ketika ketemu dengan kita langsung mereka cerita, "Ma, tadi saya begini, ma, saya begini, saya begini." Nah, jadi kita nggak perlu tanya kalau sudah kita biasakan. Tapi kalau kita tidak biasakan, kita menjadi orang tua yang strength, kita menjaga jarak, ataupun kita banyak diam dengan masalah kita tidak peduli dengan anak-anak kita, maka anak-anak kita mencari solusi di luar sana. Mereka bisa masuk ke dalam pergaulan bebas. Mereka akan mencari sahabat yang menurut mereka nyaman buat mereka, tapi belum tentu baik, belum tentu benar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pagi hari ini ya kita sudah belajar dari beberapa masalah yang dihadapi oleh masa remaja ketika mereka mengambil keputusan, ketika mereka bisa menerima siapa diri mereka. Kita harus ceritakan kepada mereka bahwa kamu itu diciptakan Tuhan spesial, bahwa kamu itu diciptakan Tuhan satu-satu ya. Itu membuat mereka juga terbangun. Jadi kita tetap bawa mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka anak-anak kita semakin hari semakin mengerti siapa itu Tuhan, siapa dirinya, dan siapa itu orang tua. Orang tua itu adalah wakilnya Tuhan yang membimbing mereka, yang mengarahkan mereka kepada jalan kebenaran, ya, kepada jalan yang baik. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus jadi teladan buat anak-anak kita. Kalau kita tidak jadi teladan, maka ya mereka bingung, ya. Firman Tuhan ngomong begini, tapi mama papa nggak seperti itu. Ya saya ya bikin model sendiri. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk belajar jadi orang tua itu kita belajar terus sampai akhir menutup mata ya. Gak ada yang tamat Bapak Ibu. Yaitu tadi kita sekarang jadi orang tua ya. Jangan menyakiti hati anak. Kenali anak kita. Apa masalahnya? Jangan langsung emosi, jangan langsung marah, jangan langsung ngeblok, tapi yuk kita rangkul mereka. Kita ajak mereka seperti teman ya. Kita peluk mereka. Ya, ini buat ibu-ibu terutama atau bapak-bapak semua kita. Ya, saya mau tanya ini, berapa kali kita memeluk anak kita satu hari? Ya, atau kita cuek saja. Ya, berangkat ya, Ma. Iya. Nah, yuk kita biasakan memeluk mereka. Ketika kita memeluk mereka, itu ada emosi yang tersalur, ada rasa yang tersalur dari diri kita kepada diri mereka, dan mereka merasa itu luar biasa.
mereka terlindungi, mereka merasa nyaman, dan itu benar-benar bagi mereka amazing, ya, sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika anak mau pergi sekolah, jangan cukup cium tangan, peluk mereka, peluk, rangkul pundaknya, cium, katakan hati-hati anak, baik-baik di jalan, ya, jangan emosian, cari teman yang baik, jangan nakal. Nah itu kita peluk setiap hari, terutama ini ibu-ibu ya, minimal 1 kali 1 hari harus dipeluk. Nah pulang sekolah juga mereka seperti itu, atau pulang dari kegiatan, biar yang kerja. Tapi memang mungkin pertama ini mungkin asing, kok begitu gitu. Tapi kalau sudah kita biasakan, itu sampai selama-lamanya, sampai anak kita sudah berkeluarga pun itu akan terjadi. Ya, kita harus berlatih itu. Kenapa? Ketika kita memeluk mereka, mereka menganggap saya ini temannya mama, saya ini sahabatnya papa, saya bukan orang lain gitu. Dan dia merasakan apa yang dirasakan itu ikut kita rasakan. Nah, itu tadi. Jadi yuk Bapak Ibu kita belajar bersama, bangun kebersamaan dengan anak-anak ya. Sekarang ini memang sudah ada gadget, sekarang nonton di handphone masing-masing. Tapi marilah kita ambil waktu sekali-sekali atau seminggu sekali kita kebersamaan, ya kan? Nah, mungkin yang tidak sempat mesbah doa, tapi jangan hanya juga gini, kebersamaan itu pas ibadah doang. Jangan, justru kita lebih enak, yuk hari apa, misalnya Sabtu, bangun kebersamaan, kita ngobrol bersama, ya kan, kita ngopi bersama, ya kan, kemudian kita ya bersenda gurau lah gitu, kasih kesempatan, kasih waktu gitu ya. Dan itu membuat mereka nyaman di rumah, dan mereka tidak rasa ingin keluar, mereka tidak akan memberontak, dan mereka pilih lebih baik pulang ke rumah mama, lebih baik saya tidur di rumah daripada saya pergi sama teman-teman yang tidak jelas. Kalau itu kita lakukan dengan baik, nah, dan kita akan menjadi orang tua yang bisa merasakan dan tahu apa yang anak kita kerjakan sehari-harinya, dan mereka akan curhat walaupun nggak ketemu, dia akan kasih tahu di handphone, saya begini 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 ya, saya tidak satu rumah dengan anak-anak, ya kan. Nah tapi saya setiap hari mereka lapor begini mah begini mah begini mah gitu. Nah dan memang kita harus siap jadi pendengar ya, ibu itu harus jadi siap pendengar apa saja. Jadi memang sih dikatakan dalam survei wanita itu harus ya menghabiskan kuota untuk mengeluarkan kata-kata ya 15.000 kata satu hari ya. Oke, gitu kan, minimal 5.000. Kalau tidak terjadi kepalanya pusing, dia akan stres gitu kan. Nah oke, nah jadi para ibu silakan keluarkan itu dengan bernyanyi, dengan berdoa, dengan bermazmur gitu ya. Jangan dikeluarkan itu dengan marah-marah kepada anak, marah-marah kepada suami. Ajak anak nyanyi, ajak suami bernyanyi, ya. Itu lebih baik gitu ya. Nah, tapi sebaliknya, istri juga bagi suami itu juga tempat curhat. Ya, ketika dia pulang dari kerja, kita dengarkan dulu apa ceritanya gitu. Nah, dia cerita bla bla bla, kita tahan dulu. Nanti kita baru kalau sudah aman baru kita giliran kita baru kita ngomong ya. Nah, kalau itu kita kerjakan, ya semoga keluarga kita menjadi keluarga yang boleh bertumbuh bersama, berjalan bersama di dalam Tuhan, dan ada keterbukaan ya, keterbukaan awal dari pemulihan katanya. Kalau kita sudah terbuka dalam keluarga, jadi semua kita bicarakan bersama, jadi tidak ada lagi yang sakit hati, tidak ada lagi yang memendam rasa, tidak ada lagi yang unek-unek di dalam ya. Mestinya itu di dalam keluarga memang itu harus terbuka, semua terbuka, sehingga ya kalau kita dalam keluarga tidak terbuka, di mana lagi kita terbuka? Bukankah keluarga kita itu adalah jati diri kita? Itulah kita yang sebenarnya. Ya, jadi kita mulai dari rumah tangga, dari keluarga. Yuk, kalau selama ini ya belum kita lakukan, kita belajar bersama-sama. Saya juga tetap belajar dan belajar. Saya sekarang tetap menjadi ibu dan juga menjadi anak ya, karena orang tua masih ada. Yaitu tadi saya belajar untuk firman Tuhan ini ya, dan itu tadi hari ini juga ya kita sedang berdoa buat orang tua, buat kesehatannya, buat kesembuhannya, tapi kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan apapun itu. Ya demikian Bapak Ibu, sekali lagi mari kita renungkan firman Tuhan hari ini, kita belajar berpraktek ya, yaitu tadi
Anak-anak, taatilah orang tuamu. Bagaimana anak-anak bisa mentaati orang tua? Ketika orang tua itu turun jadi sahabat. Bukan ketika orang tua itu menjadi uh, sesuatu yang uh, berwibawa. Enggak. Tapi ketika orang tua turun menjadi sahabat, merendahkan diri sama seperti anak-anak, disitulah mereka taat, mereka melihat teladan. Ya sama seperti Yesus, sudah jadi teladan buat kita, dia katakan, kamu adalah sahabatku, kamu adalah saudaraku, gitu ya. Itu luar biasa, itu teladan yang Tuhan Yesus berikan. Bagaimana kita, bagaimana Bapa itu turun, ya tahta. Dia tidak mempertahankan dia, oh saya ini Bapa, saya Tuhan, kalian harus begini-begini dia. Tapi dia turun ke dunia. Dia menjadi sahabat buat kita. Ketika kita jadi sahabat, kita akan bebas bercerita. Kita akan ceritakan semuanya. Nah, kita juga seperti itu kepada anak-anak kita. Dan kemudian yang kedua tadi, jangan kita menyakiti hati mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua. Ya, tapi mari kita pelajari. Kalau mereka memberontak, kalau mereka mulai emosi, mulai marah, mulai menutup diri, mulai tidak peduli, ada apa dengan mereka? Kita cari tahu, kita kenali pribadinya seperti apa. Ada yang pendiam, ada yang girang, ada yang orang emosional. Nah, kita belajar. Sekarang ini banyak cara kita belajar ya, di Google juga bisa. Tapi pagi ini ya kita belajar bersama-sama dalam firman Tuhan agar mereka tidak tawar hati, agar mereka tetap respect, mereka senang ya, mereka tidak mengatakan, aduh kalau bisa saya ganti mama. Kalau bisa saya ganti keluarga, ganti orang tua, saya mau jadi anaknya presiden. Ya kan? Semua juga mau seperti itu. Tapi Tuhan sudah menentukan kita lahir dari rahim ibu kita. Itu kita tidak bisa memilih. Itu sudah keputusan Tuhan. Dan kita bersyukur kita bisa lahir, kita bisa ada sebagaimana ada sekarang. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Semoga firman pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Kita belajar bersama praktek bagaimana menjadi orang tua yang baik menurut firman Tuhan. Dan juga bagaimana kita merangkul anak-anak kita dan kita tularkan kepada anak kita. Jadilah teladan buat anak-anak dan juga buat semua orang dimanapun kita berada. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Buat firman yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan. Kami bersyukur, Bapak. Kami berterima kasih. Biarlah Tuhan firman yang kami sudah dengar pagi hari ini. Agar kami, Tuhan, menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kami menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi sahabat buat anak-anak kami. Sama seperti Kristus sudah menjadi sahabat buat kami, menjadi saudara buat kami, jadi teman buat kami. Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan sebagai orang tua, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, agar kami bisa mengerti, bisa mengenali anak kami lebih jauh lagi, sehingga kami bisa menghadapi mereka, merespon apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi. Kami boleh bersama-sama dengan anak-anak kami untuk mencari jalan keluar, untuk setiap solusi, untuk setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh putra-putri kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami sudah selesai belajar, hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus yang memeteraikan setiap firman apa yang kami sampaikan, kebenaran pada pagi hari ini, itu menjadi rema, menjadi pelajaran buat kami, sehingga lewat kehidupan kami, keluarga kami boleh dipulihkan, keluarga kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada